Bayangkan sebuah desa yang tak ada di peta, tersembunyi jauh di balik hutan rimba. Tempat di mana tarian tradisional bukan hanya sekadar hiburan, melainkan ritual yang bisa mengundang sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah kisah yang katanya nyata, tapi sampai hari ini masih jadi perdebatan, misteri Desa Penari. Sebelum kita mulai menguak rahasia kelam yang disembunyikan dari publik, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita mistis berikutnya. Karena yang akan kamu dengar ini, bukan sekadar cerita. Misteri Desa Penari, fakta yang disembunyikan dari publik. Bagian 1, Perjalanan yang tak biasa. Cerita ini bermula pada pertengahan tahun 2009. 6 mahasiswa dari sebuah universitas di Jawa Timur merencanakan perjalanan untuk melakukan penelitian ke sebuah daerah terpencil di perbatasan Jawa Timur dan Kalimantan. Nama mereka, Widya, Nur, Ayu, Wahyu, Anton, dan Bima. Mereka bukan hanya ingin meneliti budaya, tapi juga mencari pengalaman unik di pedalaman. Seorang pemandu lokal bernama Pak Prabowo, yang biasa disapa Pak Prap, sudah memperingatkan mereka. Kalau masuk hutan sini, jangan macem-macem. Jangan sombong, jangan langgar adat. Namun, seperti kebanyakan anak muda, mereka menganggap peringatan itu hanya formalitas. Mereka bahkan menertawakan cerita tentang Desa Penari yang katanya angker. Desa itu tidak ada di peta, tapi warga sekitar mempercayai keberadaannya. Perjalanan mereka pun dimulai dengan rasa penasaran yang mengalahkan rasa takut. Bagian 2, Suara Gamelan di Tengah Hutan. Setelah menempuh perjalanan panjang melewati jalur yang semakin sepi, mereka tiba-tiba mendengar suara yang tak seharusnya ada di hutan, gamelan. Suara itu samar, seperti datang dari jauh. Awalnya mereka pikir hanya halusinasi karena lelah. Tapi semakin mereka melangkah, suara itu terdengar jelas, lengkap dengan kendang, gong, dan saron. Serius ini suara gamelan? Di hutan? Tanya Nur, sedikit was-was. Pak Prap langsung berubah ekspresi. Wajahnya yang tadi santai kini terlihat tegang. Ia menoleh ke belakang dan berkata pelan. Jangan nengok ke arah suara. Jalan terus. Jangan ada yang ngomong macam-macam. Suasana mendadak mencekam. Widya merasakan bulu kuduknya meremang. Ayu mulai menggenggam tangan Nur erat-erat. Bagian 3, Desa yang tak ada di peta. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tempat yang berbeda dari hutan sebelumnya. Ada hamparan tanah luas, dengan rumah-rumah panggung dari kayu, dan sebuah pendopo besar di tengahnya. Di pendopo itu, tampak sekelompok perempuan menari. Gerakannya anggun, namun ada sesuatu yang aneh. Wajah para penari tidak jelas terlihat, seperti tertutup kabut. Ayu yang sejak awal memang keras kepala, justru terlihat antusias. Gila, ini keren banget. Aku harus foto. Pak Prap langsung menahan tangan Ayu. Jangan. Di sini nggak boleh sembarangan foto. Kita cuma lewat. Ingat itu? Mereka pun melewati pendopo itu tanpa bicara. Tapi setiap langkah terasa diawasi. Widya bisa merasakan tatapan tajam dari balik tirai pendopo. Bagian 4, Malam Pertama dan Mimpi Aneh. Malam itu, mereka menginap di sebuah rumah panggung yang dipinjamkan warga desa. Awalnya terlihat normal, tapi begitu malam larut, suara gamelan kembali terdengar, padahal tidak ada acara apapun di desa itu. Widya mencoba memejamkan mata, tapi ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar. Saat ia mengintip, ia melihat seorang perempuan memakai kebaya hijau, menari sendirian di bawah cahaya bulan. Gerakannya indah, tapi ketika wajahnya menoleh ke arah Widya, darah Widya langsung berdesir. Wajah itu tidak punya mata, hanya rongga hitam yang menganga. Widya terjatuh dan menutup jendela rapat-rapat. Ia tidak berani cerita ke siapapun malam itu. Bagian 5, Kesalahan Fatal Ayu. Keesokan paginya, suasana mulai berubah. Ayu tampak murung, wajahnya pucat, dan jarang bicara. Belakangan diketahui, diam-diam semalam Ayu keluar mengikuti suara gamelan. Ia mendekati pendopo dan menari bersama mereka. Bahkan lebih parah, ia makan sesajen yang diletakkan di sudut pendopo. Pak Prap marah besar begitu tahu. Kalian sudah melanggar aturan. Kita harus pergi sekarang juga. Namun, saat mereka hendak keluar desa, jalan yang mereka lalui kemarin tidak lagi sama.
Hutan terasa berputar, seolah membawa mereka kembali ke desa itu. Bagian 6, penampakan yang makin nyata. Malam berikutnya, gangguan makin parah. Widya dan Nur mulai mendengar bisikan saat tidur. Anton bermimpi menari dengan perempuan berkebaya hijau, dan ketika bangun, kakinya penuh tanah dan bekas lumpur. Ayu semakin parah. Tubuhnya panas, tapi bukan seperti demam biasa. Ia sering tertawa sendiri, bahkan pernah menari tanpa musik di tengah malam. Pak Prap akhirnya mengaku sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Desa ini bukan desa biasa. Ini tempat arwah penari yang dulu mati karena melanggar adat. Mereka marah kalau ada yang tidak hormat. Ayu sudah kena. Bagian 7, ritual penebusan nyawa. Satu-satunya cara agar mereka bisa keluar hidup-hidup adalah dengan melakukan ritual. Warga desa mempersiapkan sesajen, kemenyan, dan ayam hitam. Ayu ditempatkan di tengah lingkaran sambil mata tertutup. Saat ritual dimulai, suara gamelan terdengar lebih keras dari sebelumnya, meski tidak ada satupun yang memainkannya. Bayangan para penari tampak di sekitar pendopo, menari dengan ritme yang semakin cepat. Tiba-tiba Ayu berteriak keras. Matanya terbuka, tapi yang terlihat bukan Ayu melainkan wajah kosong, tanpa mata. Tubuhnya melayang sedikit, lalu jatuh dengan keras. Setelah ritual selesai, Ayu masih hidup, tapi ia tidak lagi sama. Pandangannya kosong, tidak mengenali siapapun. Bagian 8, fakta yang disembunyikan. Mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan, tapi cerita ini tidak pernah sampai ke berita. Kenapa? Karena ada pihak-pihak yang sengaja menutupinya. Desa itu bukan sembarang desa, ia terkait dengan sebuah aliran kepercayaan lama yang masih eksis di pedalaman. Beberapa orang percaya bahwa desa itu memang bukan milik dunia manusia sepenuhnya. Ada yang bilang, itu adalah dimensi lain, tempat roh-roh penari berkumpul untuk selamanya. Widya, Nur, dan yang lain sepakat untuk tidak menceritakan detail kejadian itu ke publik. Tapi belakangan, ada yang membocorkan kisah ini di forum internet dan dari situlah cerita desa penari menjadi viral. Penutup. Sekarang, pertanyaannya, benarkah desa penari itu nyata? Atau hanya kisah yang dilebih-lebihkan? Sampai hari ini, tidak ada yang bisa memastikan. Tapi satu hal yang jelas, hutan selalu menyimpan rahasia. Dan tidak semua rahasia ingin ditemukan. Sejak mereka keluar dari hutan itu, tidak ada satupun yang berani membicarakan apa yang terjadi. Widya, Nur, Wahyu, dan Anton sepakat untuk melupakan semua. Meskipun mereka tahu, beberapa hal tidak bisa dihapus begitu saja. Ayu selamat, tapi tidak lagi sama. Ia lebih sering duduk termenung, menatap kosong seolah ada sesuatu yang memanggil dari jauh. Yang lebih aneh, setiap kali mendengar suara gamelan, tubuh Ayu kaku. Bibirnya bergerak pelan seperti mengikuti irama tarian, meski tidak ada musik yang terdengar oleh orang lain. Bima. Nama itu tidak pernah muncul lagi. Orang bilang ia pulang lebih dulu. Tapi mereka tahu, Bima tidak pernah benar-benar keluar dari hutan itu. Banyak yang menganggap cerita ini hanya mitos. Namun bagaimana menjelaskan rekaman suara gamelan di ponsel Wahyu? Bagaimana menjelaskan tatapan kosong Ayu setiap kali bulan purnama datang? Semua pertanyaan itu tetap menjadi misteri. Sampai hari ini, tidak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Karena satu hal yang mereka pahami dengan pasti, ada dunia lain yang berjalan di luar logika kita. Dunia yang tidak bisa dijangkau oleh peta dan tidak semua orang boleh memasukinya. Jadi, kalau suatu hari kamu mendengar suara gamelan di tengah hutan, jangan ikuti. Jangan menoleh. Karena mungkin, mereka sedang menari. Menunggumu untuk ikut bersama mereka, selamanya. Kalau cerita ini membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan. Karena masih banyak misteri yang belum terungkap, kalau kamu berani mendengarnya.